Selamat pagi anak-anak. Stand up please. Greeting. Good morning. Good morning. Silakan duduk. Iya. Apa kabar hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Ditanya ketua kelas dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Oke, hadir semua? Sehat. Iya, oke. Kalau hadir semua, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai, Ibu minta ketua kelas pimpin SOP dulu sebelum pembelajaran. Visi dan misi 1, 2, 3. Visi dan misi Sekolah Kristen Rehoboth. Visi menjadi sekolah unggulan yang bertelur berjiwa Pancasila dan berkarakter Kristus. Misi mendidik siswa-siswi secara utuh dalam ilmu dan kebenaran Alkitab. Nilai-nilai integritas, tuntas, kualitas. Mars 1, 2, 3. Berdiri bangsa dan mencerdaskan bangsa. Kami hadir dari kita pendidikan. Menjadi sekolah yang unggul berprestasi. Membangun manusia ilahi yang cerdas. Membentuk generasi masa depan unggul. Berisi pintar, rajin, kerja keras. Generasi yang hidup dalam kebenaran. Berilmu tinggi dan siap melayani. Sekolah Kristen Rehoboth yang berjiwa Pancasila hadir untuk kejayaan Indonesia. Mari semua para siswa kembangkan potensi, belajar yang sungguh, menuntut ilmu. SKR taat, jujur, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Afirmasi SKR. 1. Saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. 2. Saya bangga menjadi murid Kristus. 3. Saya mencintai Alkitab. 4. Saya suka membaca Alkitab. 5. Alkitab adalah penuntun bagi hidup saya. 6. Alkitab adalah firman Allah dan sumber hikmat tertinggi. Oke, ketua kelas pimpin dalam doa langsung. Teman-teman, mari kita berdoa mulai. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar. Tuhan Yesus memberkati dan Bapak Ibu guru kami. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Kira-kira hari ini sudah siap untuk belajar? Siap. Perasaannya bagaimana hari ini? Senang atau ada yang sedih? Senang. Nah, di sini ada 2 gambar. Kira-kira siapa yang ada di nomor 1 dan di nomor 2? Angkat tangan yang nomor 1. Wow. Yang nomor 2? Oke, berarti semua perasaannya senang. Kalau perasaannya sudah senang dan Ibu juga cek semua sudah dalam keadaan rapi, kelasnya juga sudah bersih, berarti sebentar mengikuti pelajaran dengan apa? Hati yang gembira. Kalau sudah hati sudah gembira, otomatis pembelajaran yang sebentar didengar
dan disimak pasti akan dipahami dengan baik. Oke, untuk itu Ibu ajak dulu berdiri sekali lagi untuk menumbuhkan semangat kebangsaan. Kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukku. Pancasila dan negara, rakyat adil makmur sentosa. Jiwa di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Iya. Sebelum kita masuk pada tujuan pembelajaran hari ini, Bu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Oke, Arfan. Teknologi dalam kehidupan manusia. Teknologi dalam kehidupan manusia. Siapa lagi? Apakah sama atau beda? Sama. Oke, berarti minggu lalu kita sudah belajar tentang teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa? Handphone. Nah, TV, apalagi laptop. Oke, jadi teknologi itu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kalau mama di tempat yang jauh, kita sudah bisa berkomunikasi dengan mama karena adanya teknologi. Oke, kita ice breaking dulu. Lu baru masuk pada tujuan pembelajaran. Arfan, ice breaking dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke. Nah, kita akan masuk dalam tujuan pembelajaran, tapi sebelum itu kita ada kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas yang pertama, Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. oke, tadi kita sudah berdoa. Nanti pada saat pembelajaran selesai, kita berdoa lagi. Yang kedua, Menyatakan kita ingin jadi ingin mau berbicara harus angkat tangan. Yang ketiga, iya, jika ingin ke toilet harus minta izin. Yang keempat, pada saat berdiskusi harus bisa mendengar pendapat teman. Lalu yang kelima, dalam pembelajaran anak-anak harus aktif. Tidak boleh duduk diam-diam, yang lain boleh berdiskusi, yang lain duduk diam-diam. Lanjut, yang keenam, menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Oke, ini ada 6 kesepakatan kelas yang kita harus lakukan selama pembelajaran di kelas. Iya. Tujuan pembelajaran hari ini ada 3 yang kita mau capai. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, dengan menyimak video, peserta didik mampu mengelompokkan jenis kenampakan alam dan kenampakan buatan pada gambar. Jadi ini ada gambar-gambar yang sudah disediakan. Pada saat anak-anak menyimak video dengan baik, anak-anak akan mampu mengelompokkan kenampakan alam dan buatan dengan baik. Lalu yang kedua, dengan berdiskusi kelompok, peserta didik mampu menuliskan pengertian dari jenis-jenis kenampakan alam dan buatan beserta ciri-cirinya dengan tetap menunjukkan sikap kerjasama, peduli, dan saling menghargai
pendapat. Jadi pada saat berdiskusi, sikap yang perlu diterapkan itu atau ditunjukkan itu adalah disiplin, aktif, kerjasama, dan saling mendengar pendapat. Lalu tujuan yang ketiga, dengan membaca hasil diskusi, peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan pengertian dan jenis-jenis kenampakan alam dan kenampakan buatan dengan tepat. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang hari ini kita harus capai. Oke, sebelum masuk pada materi inti, kita akan menonton video. Tujuannya adalah mengembalikan konsentrasi anak-anak. Jadi anak-anak boleh duduk yang senyaman mungkin. Tinggalkan itu perasaan-perasaan sedih di rumah. Tadi sudah bilang senang. Tetapi dengan mendengar musik, anak-anak akan merasakan ketenangan sehingga pada saat pembelajaran dimulai bisa meresap atau memahami pembelajaran dengan baik. Oke, silakan duduk yang senyaman mungkin. Tutup mata. Tinggalkan segala kesedihan di rumah. Oke. Bagaimana perasaannya? Perasaannya ada yang sedih, ada yang senang. Ada yang sedih karena apa? Ingat apa? Sinta ingat apa? Sinta ingat mama. Dari sini, Andika ingat apa, Andika? Ingat bapak. Kalau di sini, ingat apa? Ingat keluarga. Oke, jadi sekarang tidak boleh ingat yang di rumah, tetapi pikirannya kembali fokus karena kita mau belajar. Jadi tenangkan pikiran supaya kita kembali belajar. Oke, kayaknya kita harus ice breaking dulu. Silakan kita berdiri dulu, kasih semangat kembali. Tadi sudah sedih-sedih, sudah tinggalkan pikiran itu, sekarang kita mau ice breaking dulu tentang Simon berkata. Simon berkata duduk. Simon berkata berdiri. Simon berkata lompat. Duduk. Oke. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Silakan duduk. Oke, jadi kita masuk pada pembelajaran hari ini tentang kenampakan alam. Silakan anak-anak menyimak video. Penampakan alam ini ada 2, yang pertama buatan dan yang kedua alam. Buatan bentuk permukaan. Menyimak video dengan baik, sebentar bisa mengerjakan tugas diskusi dengan baik. Permukaan ini yang terbentuk akibat aktivitas bumi itu sendiri. Berikut adalah contoh penampakan alam alami, yaitu gunung, danau, laut, pantai, teluk, sungai, dan lain-lain. Oke, tadi anak-anak sudah nonton videonya dan ibu mau menjelaskan sedikit tentang kenampakan alam. Nah, kenampakan alam itu adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan terbentuk secara alami. Ciri-ciri kenampakan alam itu adalah yang pertama, terbentuk secara alami. Yang kedua, beragam bentuk dan ukuran. Lalu yang ketiga, dinamis atau selalu mengalami perubahan akibat proses alam. Dan yang keempat, berperan penting dalam ekosistem atau menjadi habitat bagi
makhluk hidup. Nah, contoh kenampakan alam itu tadi juga sudah di video kalian sudah lihat. Ada gunung, ada sungai, danau, laut, hutan, pantai, dan gurun. Nah, kenampakan buatan. Kenampakan buatan itu adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kenampakan buatan ini merupakan hasil aktivitas manusia untuk mengubah lingkungan alamnya. Contoh, ciri-cirinya seperti apa? Dibuat oleh manusia. Yang kedua, berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia, beragam bentuk dan mempengaruhi lingkungan sekitar. Contohnya apa? Perumahan, jalan, sawah, bendungan, jembatan, kota, pabrik, bandar udara, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh-contoh kenampakan alam dan kenampakan buatan. Jadi bumi kita itu terdiri dari litosfer atau daratan, hidrosfer atau perairan, dan atmosfer atau udara. Nah, di sini Ibu sudah siapkan LKPD untuk didiskusikan secara kelompok. Nah, di sini anak-anak tulis di sini kenampakan alam. Di sini kelompok 1, kenampakan alam, ciri-cirinya dan manfaatnya. Nah, di sini ini kelompok 3. Kelompok 2-nya itu adalah tuliskan kenampakan buatan, ciri-cirinya dan manfaatnya. Dan di sini ciri-ciri apa kenampakan alam? Pertama, gunung. Silakan didiskusikan dan tulis jauh, satu orang yang tulis, yang lain memberikan masukan. Satu orang yang tulis kenampakan alam itu apa-apa, lalu ciri-cirinya dan manfaatnya. Silakan didiskusikan, saling memberikan pendapat. Nanti satu orang yang tulis ciri-cirinya apa kenampakan alam itu. Kalau dia berhubungan dengan kenampakan alam itu berarti diciptakan oleh manusia. Jadi kenampakan alam itu ciri-cirinya itu tadi sudah ada di PPT. Lalu yang ini tinggal diisi. Gambar ini menunjukkan gambar apa, namanya di bawah. Jadi silakan kerjakan ini dulu. Ibu kasih waktu 10 menit untuk diskusi. Silakan. Nanti yang ini kerjanya bola balik. Jadi ini apa? Ada kata bantunya. Manfaatnya. Tinggal diisi. Ini apa? Gambar apa? Ada kata bantunya. Dia ada 4 huruf. Tinggal lihat, tinggal lengkapi saja. Tapi kerjakan ini dulu. Nah, sambil berdiskusi, silakan dari kelompok 1 mana? Kelompok 1 maju untuk kelompokan dulu. Mana yang masuk dalam kenampakan alam dan mana yang masuk, gambar mana yang masuk dalam kenampakan buatan. Kelompok 1 maju dulu untuk kelompokan. Kan ini gambar. Perhatikan gambar ini. Lalu lihat mana yang masuk dalam kenampakan alam
dan gambar mana yang masuk dalam kenampakan buatan. Lalu buka dan tempel di kenampakan alam. Silakan, boleh ambil gambar yang mana, terserah. Bukan buatan alam. Ini Jadi mana yang alam? Satu orang dapat 2 gambar. Ini siapa yang mau cabut? Oke. Yang kenampakan alam silakan tempel di kenampakan alam. Alam taruh di alam sini. Silakan kalau sudah dapat gambar taruh di sini. Yang kenampakan alam silakan. Satu orang dapat 2 gambar. Satu orang 2 gambar. ini buatan. Jadi tadi kalian sudah nonton video, tinggal kelompokkan. Ada gambar di bawah-bawah, bisa lihat. Ibu, ini di sini. Silakan. Oke, perhatikan gambar ini. Teman-teman dari kelompok 1, mereka sudah mengelompokkan sesuai dengan ini. Nah, anak-anak perhatikan dulu di depan. Semua perhatikan dulu. Di kenampakan buatan ada bandar udara, benar? Ada bendungan, benar? Lalu di kenampakan alam ada laut, ada pulau. Apakah yang ibu sudah sebutkan itu dia masuk pada kenampakan alam? Ya, berarti anak-anak sudah bisa membedakan dan sudah bisa mengelompokkan kenampakan alam dan kenampakan buatan. Silakan anak-anak kerjakan tugas kelompok dengan baik. Setelah itu masing-masing kelompok akan presentasikan di depan. Waktu diskusinya sudah selesai. Apakah semua sudah kerjakan dengan baik? Sudah, oke. Kelompok mana yang mau presentasi terlebih dahulu? Kelompok 3, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan. 1. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. 2. Ciri-ciri: terbentuk secara alami, beragam bentuk, dinamis, berperan penting dalam ekosistem. 3. Manfaat: sebagai tempat rekreasi dan tempat wisata. 4. Contoh: waduk, laut. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak. Tidak ada. Oke. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan duduk kelompok 3. Oke, baik. Nah, Ibu akan bagi LKPD secara mandiri untuk
dikerjakan secara mandiri. Tujuannya adalah pemahaman kalian tentang materi kenampakan hari ini sampai di mana. Jadi ibu akan bagi LKPD. Ibu berharap anak-anak kerjakan secara mandiri, bukan kerja kelompok. Masing-masing tulis nama, kelas. Sudah selesai? Oke, waktunya sudah selesai dan setiap ketua kelompok kumpulkan tugas dari anggota kelompoknya. Iya, kalau sudah kumpul kita mau bermain kuis dulu. Soalnya satu, apa yang dimaksud dengan gunung? Oke, dari sini. Jawabannya apa? A. Tempat tinggal hewan. B. Permukaan tanah yang tinggi dan menjulang. B. Sumber air. C. Tempat tumbuhan tanaman. Yang mana? Jawabannya apa? Apakah benar? Kelompok lain apakah benar? Kita lihat jawabannya. Benar. Oke. Jadi kuisnya sudah selesai. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi, kita akan masuk pada kesimpulan. Kira-kira materi hari ini apa yang anak-anak pahami? Silakan. Silakan Estefania. Materi apa yang Estefania dapatkan hari ini? Tentang apa? Tentang penampakan di bumi kita. Tentang kenampakan alam di lingkungan kita. Lewat pembelajaran hari ini bisa mendapat pengetahuan baru, bisa belajar bersama teman, dan bisa mendapatkan ilmu. Oke. Selain itu, dalam diskusi kelompok apa yang anak-anak dapatkan? Lewat diskusi menyenangkan, apa lagi? Dalam kerja kelompok bisa menyenangkan, apa? Membahagiakan. Dan belajar apa? Berkolaborasi dengan teman, bekerja sama dengan teman. Apakah anak-anak hari ini senang belajar dengan ibu? Senang. Oke, jadi pelajaran kita hari ini, anak-anak sudah dapatkan pengetahuannya, keterampilannya juga sudah dapat, yaitu anak-anak belajar bekerja sama dengan teman, saling mendengarkan pendapat teman. Itu adalah keterampilan yang anak-anak dapatkan. Nah, setelah ini ibu akan memberikan penugasan untuk anak-anak kerjakan di rumah. Tuliskan contoh-contoh kenampakan alam dan kenampakan buatan yang anak-anak temui di lingkungan sekitar rumah. Itu satu soal yang akan anak-anak kerjakan di rumah. Dan ibu juga mau sampaikan bahwa materi minggu depan yang akan kita belajar adalah mengapa bentuk bumi permukaan berubah-ubah. Oke, jadi hari ini pertemuan kita sampai di sini. Anak-anak tetap semangat untuk belajar di rumah. Silakan menyimpan setiap alat tulis, buku-buku disimpan kembali. Dan silakan ada sampah-sampah yang di bawah kolom, silakan dipilih. Kalau sudah pilih semua, simpan dulu sebentar setelah keluar untuk buang pada tempat sampah. Silakan satu orang maju untuk pimpin kita dalam doa. Yang bertugas hari ini akan Oke.
Ambil sikap doa, semuanya ambil sikap doa, tenang. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa mulai. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih buat yang sudah memimpin kita dalam doa. Dan sampai jumpa pada minggu depan.